Istri menempatkan surat perjanjian perceraian di bawah dokumen lain. Tanpa sepengetahuan suaminya, ia memintanya untuk menandatangani. Kemudian ia melemparkan cincin pernikahan ke dalam peti metu yang disiapkan untuknya sendiri. Berencana untuk mengaktifkan kembali lencana polisi ayahnya. Tidak akan bertemu dengan suaminya lagi seumur hidup. Suaminya yang tidak tahu sedang menemani seorang gadis mencoba gaun pengantin. Ingin menggunakan cara yang kekanak-kanakan ini untuk membuat istrinya cemburu dan mengalah. Dulu mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai di kampus. Selama 4 tahun di universitas, suaminya melamarnya 99 kali. Mereka berjanji untuk segera menikah setelah lulus. Namun, tepat pada saat kelulusan, istri mendadak berubah pikiran dan meninggalkannya. Suaminya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ginjalnya pecah saat mengejar istrinya. Untuk menyelamatkan suaminya, istrinya tanpa ragu menyerahkan ginjalnya untuknya. Tanpa sepengetahuan, istri sebenarnya tidak mencintainya lagi. Agar tidak melibatkan suaminya, ia hanya bisa memainkan drama berpura-pura materialistis. Namun, ia tidak menyangka bahwa suaminya berdasarkan kebenciannya terhadap istri. Dengan cepat menjadi pengusaha terkemuka. Dan hal pertama yang dilakukan pria setelah meraih kesuksesan adalah merebut secara paksa wanita itu menjadi istrinya. 3 tahun menikah, pria itu, untuk membalas pengabaian istrinya dulu, setiap hari membawa banyak wanita berbeda pulang. Tidak hanya bersikap mesra dengan orang lain di hadapnya, bahkan sahabat dekat istrinya pun tidak dia lepaskan. Setelah itu, ia terus-menerus melempar uang kepada istrinya. Pria itu merasa bahwa tindakan ekstrim ini akan membuat istrinya tunduk kepadanya suatu saat nanti. Tanpa disadari, saat itu istrinya sedang merencanakan untuk pergi. Komrad Song Nancy, apakah kamu yakin ingin mengaktifkan kembali lencana polisi ayahmu untuk menjadi seorang polisi penyamar? Saya yakin. Apakah kamu akan mengatur sebuah penguncian, menghapus semua jejak kehidupan yang terlupakan? Nama Nancy Song akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Apakah suamimu setuju? Ia akan setuju. 3 hari setelah menikah dengan Zhou Jings adalah saat saya ingin kehilangan mulut. Itu adalah kesalahan saya karena malas. Sebelum pergi, saya akan mengabulkan 3 permintaanmu. Permintaan pertama Zhou Jings, melayani dia dan selingkuhannya bersama. Sudah selesai. Setelah menyelesaikan 3 permintaan Zhou Jings, aku akan berdoa untuk masa depan. Hidup tidak lama, metu sekali. Menurut saya, segera akan tinggal serumah dengan seluruh keluarga. Baru saja memenuhi keinginan pertama seorang pria. Sahabat licik itu tidak sabar untuk muncul di depan wanita. Ingin memamerkan cinta pria padanya. Aku sudah bersamanya paling lama. Apakah kamu tahu kenapa? Karena saya menepongnya. Wanita yang mendonorkan jantungnya padanya dahulu. Bukan aku. Apakah kamu tahu semua ini? Aku tahu. Kamu tahu semuanya. Lalu kenapa kamu masih enggan untuk merendahkan diri? Karena menanggung dendam darah seluruh keluarga. Saya dan dia ditakdirkan hanya berdua. Tidak ada orang lain. Menghadapi provokasi dari sahabat licik, istri sama sekali tidak marah. Namun sahabat licik itu tidak bisa mentolerir sikapnya yang angkuh. Maka dengan sengaja menjatuhkan diri dari tangga, berniat untuk menjebak wanita. Pria yang datang melihat kejadian itu, tanpa pandang bulu langsung menyalahkan istri. Setelah itu juga membawanya ke rumah suket. Harus memberikan transfusi pada sahabat yang licik. Tidak bisa menikah lebih dulu. Apa yang kamu katakan? Song Nancy kehilangan 1 ginjal. Tidak bisa menikah lebih dulu. Kehilangan 1 ginjal itu artinya apa? Lagu Nancy, tidak disangka kamu demi 1000 tahun bisa membuat kebohongan seperti ini. Kamu pikir saya akan percaya? Orang seperti kamu yang tidak punya hati, sama sekali tidak bisa melakukannya. Iya, tidak sangka kamu bisa membaca pikiranku. Aku tidak peduli berapa banyak dia memberimu. Membuatmu membantunya berbohong. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Berapa banyak yang diinginkan Suning? Berikan padaku berapa banyak yang kamu ambil dari dia. Tapi, tidak mengambil. Keduanya jelas saling mencintai. Namun masing-masing terlalu keras kepala. Istri mengubah hal tentang transfusi kepada sahabat yang licik. Menjadi harapan kedua yang dilakukan untuk pria itu. Memikirkan bahwa dirinya akan segera pergi. Lalu, saat pria itu mabuk, dia diam-diam mengganti sampul perjanjian perceraian dengan dokumen lain, menepongnya untuk menandatangani, mengira semuanya akan segera berakhir. Namun sahabat yang licik masih tidak menyerah. Jinse bilang akan mengadakan pernikahan megah untukku, mengumumkan siapa sebenarnya Nyonya Zhou. Apa kamu benar-benar tidak keberatan? Tidak keberatan. Lagu Nancy, apakah kamu benar-benar sebesar itu? Iya, karena aku akan pergi. Lagu Nancy, pergi, kamu mau kemana? Tidak diperbolehkan membantu kalian membeli 1 set. Lagu Nancy,
Apakah kamu benar-benar tidak peduli padaku? Tidak peduli jika aku jatuh cinta pada wanita lain. Tidak peduli jika aku adalah wanita lain. Benarkah? Maka pernikahan yang kita impikan, pasti tidak ada masalah. Kamu yang membantuku langsung. Di pernikahan Zhang Xin, mengakui pernikahan dengan saya. Asalkan mau menandatangani, saya pasti akan menikah denganmu. Zhao Jinze, jika kamu membiarkanku melihatmu menikah, itu adalah permohonan ketigamu. Maka aku bersedia. Apa kamu menyesal? Seharusnya hari ini pengantin yang menjadi pusat perhatian adalah kamu. Adalah kamu. Tidak ada yang perlu disesali. Tidak menyesal. Tidak menyesal mengapa kamu ingin menjadi pengiring pengantin. Mengapa tidak pergi jauh-jauh? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu. Kamu pasti ada urusan dengan Zhao Jinze. Hanya tidur sesaat. Karena kamu ingin pergi. Mengapa tidak pergi jauh-jauh? Lalu aku ini dianggap apa sebagai orang yang mati? Apa yang ingin kamu lakukan? Pergi mati. Pertama kali melihat Zhao Jinze menangis, saat aku tidak sengaja tubuhku jatuh ke dalam air. Kedua kali melihat Zhao Jinze menangis, saat aku pertama kali melihatnya. Lagu Nancy, setelah menikah denganku, jangan pernah meninggalkanku. Ketiga kali melihat Zhao Jinze menangis, seorang polisi wanita yang menyamar. Jangan lepas tangan. Itu terjadi ketika aku mengusulkan putus. Apakah kau masih akan menolongku? Kau gila, jangan sentuh aku. Aku hanya belum makan. Itu adalah Song Nancy. Aku sudah memasak sirip ikan untukmu. Itu kamu. Lalu bagaimana dengan Nancy? Xiao Jian. Kakak Jian. Lagu Nancy. Jam berapa sekarang? Ganti pakaianmu dengan baik. Cepat datang kemari. Pikirkan tentang uang. 5 juta. Cukupkah itu? Keinginan ketiga Zhao Jinze. Menjadi tahanan yang bahagia di hatinya. Secara teori. Membutuhkan belas kasih. Tapi membuktikan. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mulai hari ini, Song Nancy adalah yang berkorban. Zhao Jinze. 8 juta. 10 juta. Lagu Nancy. Segera datang ke hadapanku. Nancy, menikahlah denganku. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Aku akan melindungimu. Aku tidak peduli. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Tunggu nanti. Aku akan menerima yang terbaik. Aku dengan tulus berharap kau dilindungi seumur hidup. Kebahagiaan. Kelancaran. Selamat tinggal, Zhao Jinze. Qi Hao, FJ, tahun 1007. Mengaktifkan kembali. Lagu Nancy. Selamat datang kembali. Sambutan. Hormat. Jinze, kita harus pergi untuk bersulang. Banyak orang datang hari ini. Shen Ying, tunggu aku sebentar. Aku akan mengambil Song Nancy untukmu sebagai pendamping pengantin. Jinze, Nancy sama sekali tidak peduli dengan pernikahan ini. Jangan memaksanya lagi. Dia jelas tahu, selama dia membiarkanku tetap tinggal, aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Tapi dia begitu kejam, bahkan tidak mau berdiri bersamaku di altar. Jika begitu, mulai sekarang, aku tidak akan lagi lembut padanya. Ayo pergi. Mulai sekarang, kau resmi menjadi Nyonya Zhou. Tidak baik, Tuan. Nona Song sedang dalam masalah. Kau bilang apa?